gugus keton adalah yang C. Tuh. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, oke, sampai sini semoga kalian paham ya. Kalau nggak paham boleh kalian langsung bertanya ke ibu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tata nama alkohol dan eter. Jadi di sini tata namanya sebetulnya ada tata nama trivial dan ada tata nama ayub. Oke. Yang pertama di sini ibu akan menamakan tata nama secara ayupek dulu ya. Oke. Dan ini sama banget dengan cara kalian menamai gugus atau senyawa hidrokarbon alkana gitu ya. Yang pertama kalian harus tentukan dulu rantai utamanya gitu ya. Nah, yang kedua, rantai utamanya ingat harus memiliki gugus fungsi. Oke. Yang kedua harus beri nomor dari ujung yang paling dekat ke gugus fungsi. Kemudian yang ketiga, kalian bisa urutkan nama cabang sesuai dengan alfabet. Yang keempat, ganti akhiran ol untuk alkohol dan alkoksi alkana untuk eter. Kita coba dulu ya, dari yang paling sederhana. Kita lihat tabel di sini, ada metana, berubah menjadi metanol. Etana, jadi etanol. Propana, jadi propanol. Gitu ya. Kita lihat, kita bikin dulu rantai karbon dari senyawa ini. Kita akan beri nama. Oke, example, CH3, kemudian CH, kalau ada kurung gini berarti dia masuknya, kita bisa tulis di atas atau di bawah, karena nggak mungkin masuk ke rantai utama untuk OH ya. Oke, CH, kemudian CH3-nya ada berapa kali? 2 kali. Nempel di mana nih? Pasti nempel di sini, karena ini CH ya. Jadi tangannya kurang 1 dan kita isi dengan CH3. Oke, pertama ingat bahwa yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan gugus fungsi. Menentukan ya gugus fungsinya OH ya. Berarti kalau OH ini berarti udah tahu nih alkohol. Oke. Kemudian kita lihat tentukan rantai utamanya. Kita tentukan rantai utamanya adalah rantai yang panjang gitu ya. Jadi kalau ibu akan ke lurus aja deh, akan sama, ke bawah juga sama, lurus juga sama. Jadi bisa ke bawah, bisa lurus. Dan yang kedua harus diberi nomor dari rantai yang ujungnya paling dekat ke gugus fungsi. Di sini adalah 1, 2 gugus fungsi, kalau dari kiri 1, 2, 3 baru, kalau dari kanan 1, 2, 3 baru gugus fungsi. Jadi yang kita lihat adalah gugus fungsinya. Otomatis namanya harus dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4 diberi nomor. Kemudian urutkan nama cabang sesuai dengan alfabet. Nah, ini ada 2 cabang, tapi karena ini tadi akan menentukan namanya, maka cabangnya ini yang kita tulis adalah CH3 aja, atau namanya metil. Oke. Di nomor berapa metil ini? Metil ini ada di nomor 3. Berarti kita tulis 3 metil, kemudian tadi gugus fungsinya ada di nomor 2, berarti 2. Oke. Ada berapa rantai utamanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti buta. Ingat ya, berarti karena dia alkohol menjadi butanol. Jadi 3 metil, 2 butanol. Atau ada juga yang menuliskan seperti ini. 3 metil, langsung di sini buta 2 ol. Ada juga yang menulis seperti ini, gitu ya. Jadi boleh nomor 1 atau nomor 2, tapi biasanya ibu menuliskannya di seperti nomor 1. Jadi kalau kalian nemu yang seperti nomor 2 juga nggak masalah. Sama aja, gitu ya. Butan, di sini ya, butan 2 ol. Ini boleh. Nah, ini adalah cara menamai senyawa alkohol dengan aturan IUPAC. Mudah ya? Oke, sekarang kita ke eter. Nah, untuk eter, tata nama IUPAC-nya, kita harus lihat dulu rantainya lebih pendek dan mana yang lebih panjang. Gitu ya. Biasanya yang lebih pendek, akhirannya ditambahkan dengan oksi, dan yang lebih panjang ini ana biasa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah senyawa eter karena dia masuk ke gugus fungsinya eter. Kalau kita lihat terbagi 2, ada yang sebelah kiri O dan ada yang sebelah kanan O.
Mana yang lebih panjang? Betul, yaitu sebelah kanan. Maka kita tulis di sini dulu yang sebelah kirinya, karena ini lebih pendek, format namanya adalah alkoksialkana. Jadi di sini kita tulis lagi alkoksi, karena dia metil, berarti kita ganti namanya jadi metoksi, gitu ya. Kemudian ada 3 nih, metoksi propana. Nah, gitu ya. Jadi yang pendek dulu disebut, baru yang panjang. Oke, Ibu akan tulis lagi di sini satu contoh lagi, CH3O. Kemudian Ibu akan bikin suatu rantai karbon lagi. Oke. Nah, apakah namanya akan sama? Kita akan lihat dulu yang pendek. Tadi adalah CH3. Berarti sama seperti tadi, metoksi. Oke. Kita lihat di sini rantai utamanya adalah yang panjang ya. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3. Nah, jadi si metoksi ini ada di nomor berapa? Di nomor 2. Berarti 2 metoksi, karena ada 3, 2 metoksi propana. Gitu. Kalau tadi ini metoksi propana, atau kalian boleh juga menulisnya gini. Metoksi atau 1 metoksi propana. Ini boleh ya. Karena kalau kita lihat ini adalah rantai utamanya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke. Oke, kita lihat dulu soal yang selanjutnya. Ini propana. Jadi, karena ada OH, jadi propanol. Gitu ya. Atau kita bisa tulis hidroksipropana. Ibu akan skip dulu. Kita masuk ke nama trivial. Oke. Nah, untuk trivial dari alkohol itu adalah alkyl alkohol. Jadi kalau kita lihat di sini, alkyl ini menunjukkan rantai karbon, metil, etil, propil, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini nama alkyl ditulis secara terpisah. Contoh misalnya CH3. Ini nama IUPAC-nya kalau kita lihat langsung aja ya, metanol. Nah, untuk nama trivialnya seperti apa? Karena ini metil dan OH ini alkohol, maka namanya adalah metil alkohol. Jadi alkylnya dulu baru alkohol. Ini juga sama, karena ada 3 propil alkohol. Jadi namanya adalah propil alkohol. Gitu. Oke. Karena penamaan trivial ini adalah tata nama senyawa yang jadul gitu zaman dulu, jadi biasanya ini hanya untuk senyawa-senyawa yang sederhana. Biasanya hanya dari atom C-nya yang 1 sampai dengan 5. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat gimana sih trivial untuk tata nama ether. Tadi kalau alkanol atau alkohol itu kan alkyl alkohol. Metil atau alkylnya diikuti nama alkoholnya. Kalau untuk ether seperti apa? Kita lihat. Selanjutnya, ini adalah metoksi etana. Jadi tadi ya sudah dibahas, ini masih tata nama IUPAC. Oke, kemudian Ibu akan skip dulu. Kita masuk ke tata nama trivialnya dulu. Nah, untuk tata nama trivial alkoksialkana, ini akan formatnya adalah alkyl-alkyl ether. Tadi kalau alkohol kan alkyl alkohol ya. Kalau ether, alkyl ether. Jadi di sini adalah gugus ethernya. Kemudian yang pertama ini merupakan alkyl, yang namanya adalah metil. Oke. Kemudian yang kedua di sini ada alkyl juga. Ini namanya karena 3 propana, karena dia alkyl jadi propil gitu ya. Nah, gimana namainnya? Apakah harus sesuai abjad? Sebetulnya untuk menamai ini tidak harus sesuai abjad, boleh kalian tulis metil propil ether gitu ya, atau propil metil ether. Ini boleh aja, tapi yang biasanya ditulis ini
yang pendeknya dulu ya. Kita sepakati yang pendeknya dulu baru yang panjangnya. Metil propyl ether. Ini akan sama kayak metoksipropana misalnya tadi ya. Ini adalah untuk tata nama dari alkil. Jadi tidak harus sesuai dengan urutan abjad, tapi kita sepakati bahwa yang ditulis adalah yang yang pendek dulu baru yang panjang. Atau ini walaupun misalnya kalian menulisnya seperti ini juga nggak masalah sebetulnya. Di tata nama internasional juga ada yang menuliskan propyl metil ether, jadi nggak akan jadi suatu masalah gitu ya. Oke. Selanjutnya ini adalah tata nama trivial dari alkoksi alkana. Seperti itu ya. Nah, propyl metil ether atau metil propyl ether sama aja. Oke. Yang kedua, karena ini etil, terus ada propyl, jadi etil propyl ether. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan menamai. Nah, ini kita kasih contoh. Ini udah, kalau kita lihat sih gugusnya alkohol ya. Ibu nggak akan bahas semua, Ibu hanya akan bahas beberapa yang berbeda. Mungkin ini ya. Oke. Kita lihat di sini ada suatu senyawa. Kalau kita lihat gugus fungsinya, ini merupakan senyawa OH. Gitu, ya. Oke, bagaimana cara menamainya? Karena kalau kita lihat, yang pertama kan harus menentukan rantai utama. Dimana rantai utamanya sudah kita bisa lihat ya. Ini rantai utamanya. Set, gitu ya. Nah, ini rantai utamanya. Kemudian setelah itu beri nomor, dimulai dari ujung yang paling dekat ke gugus fungsi. Nah, kalau kita lihat di sini, posisi gugus fungsinya itu sama ya. Oke, jadi boleh dari kiri atau kanan, bebas. Jadi ibu akan tulis dari kiri. Kalian boleh, karena akan sama aja, gitu ya. Di sini ada satu gitu, kecuali kalau misalnya di sini ada lagi nih, misalnya ada CH3. Nah, kalian otomatis harus mulai dari kiri. Tapi karena tidak ada CH3 di sini, ya, tidak ada CH3 di sini, maka atau tidak ada gugus atau cabang yang lain yang menjadikan dia lebih prioritas, maka boleh dimulai dari manapun. Saya Bu dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat di sini nggak ada cabang yang lain, nggak ada cabang metil yang lain, berarti kita bisa langsung tulis. Di sini karena tidak ada cabang, maka kita tulis gugus fungsinya ada di nomor 2 dan 6, berarti 2,6 strip, karena ada 7, berarti hepta, karena OH-nya ada 2, berarti diol, ya, 2,6 heptadiol, bukan 2,6 di heptanol. Ini salah ya kalau gini ya, karena yang D-nya bukan heptanolnya. Kalau yang D-nya heptanol berarti ada 14 C-nya gitu ya. Jadi yang D-nya itu adalah ol-nya gitu. Jadi ini yang benar, 2,6 heptadiol. Nah, kita akan coba lagi yang selanjutnya. Nah, ini adalah siklo ya. Otomatis di sini namanya akan dari siklo. Nah, tata namanya dari mana? Masih sama, jadi kita akan menomori C yang ujungnya itu dekat ke gugus fungsi. Berarti di sini ada 1, 2, 3. Dari sini mulai satunya karena di sini OH-nya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kalau kita bisa tulis di sini, ada lagi nggak cabangnya nih selain OH? Di sini ada CH3 di nomor berapa? Di nomor 3 dan 4, berarti namanya adalah 3,4. Karena CH3-nya adalah metil, maka karena ada 2 jadi dimetil. Oke. Kemudian ini ada di nomor 1. 1, karena ini ada siklo, kita tambahin siklo. Siklo berapa? Siklonya ada 8, berarti siklo, karena 8 berarti siklo, bentar ya, siklo oktanol, betul, bentar, Ibu edit lagi. Oke. Di sini adalah siklo
bukan oktana Bu, oktanol, karena ada OH-nya. Jadi 3,4 dimetil 1 siklooktanol. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu. Oke, selanjutnya kita akan menamai senyawa yang selanjutnya kita ke back dulu. Oke, sini ya. Nah, senyawa apa yang akan kita namai? Di sini yang selanjutnya ada siklo, kemudian ada lantai yang lurus. Nah, kalau seperti ini kita lihat gugus fungsinya di rantai yang lurus, berarti rantai yang lurus ini yang merupakan rantai utama, gitu ya. Dimana penamaannya harus dari ujung yang dekat di gugus fungsi. Sehingga gugus siklo ini dia akan menjadi alkil atau akan menjadi cabang. Karena dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu sikloheksana, maka karena dia menjadi alkil, menjadi sikloheksana, berarti sikloheksil. Nah, sikloheksil di nomor berapa? Di nomor 2, berarti 2 sikloheksil, karena di sini ada 2, berarti etanol. Jadi, 2 sikloheksil etanol. Gitu. Atau boleh kalian juga tulis 2 sikloheksil gitu ya. Bentar. Grogi nih Ibu ya. 2 sikloheksil. Sebentar. Oke. 2 sikloheksil 1 etanol. Ini juga boleh gitu ya. Tapi kalau hanya 2 nggak apa-apa, nggak ditulis satunya gitu. Oke, ini cara menamai masih alkohol ya. Selanjutnya kita lihat ke yang selanjutnya. Nah, ini adalah senyawa ether. Jadi sebelum menamai, kalian harus tahu dulu senyawa tersebut masuk ke dalam gugus fungsi apa. Kita lihat yang pertama, ingat, cari dulu rantai utama. Rantai utamanya yang mana? Yang panjang. Oke, dan memiliki gugus fungsi. Kalau kita lihat, di dalam senyawa ether ini sebetulnya terbagi jadi 2 ya. Nah, sebelum Ibu ke nomor senyawa yang 1, Ibu mau ke senyawa yang 2 dulu. Biar lebih simpel ya. Sebetulnya di dalam ether ini terbagi jadi 2 ya. Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan O. Dimana ingat untuk menamai suatu alkoksi alkana atau ether, kita lihat dulu gugus alkoksinya itu adalah yang pendek. Berarti di sini adalah ini. C2 berarti etana. Kalau ditambah oksi berarti toksi. Kemudian yang selanjutnya ada 3, berarti tetap propana. Jadi namanya adalah etoksipropana. Ini tata nama IUPAC-nya. Kalau trivialnya gimana? Nah, untuk trivialnya, ingat bahwa tadi ether itu apa? Alkil, ether. Gitu ya. Berarti kalau alkil, ether, berarti alkilnya dulu, kita yang pendeknya dulu yang kita tulis ya. Etoksi, berarti di sini adalah etil. Alkil yang selanjutnya di sini propana, berarti propil, baru O-nya, yaitu ether. Etil, propil, ether. Oke, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke senyawa yang tadi, yang senyawa yang pertama. Kita lihat di sini, kita harus cari dulu rantai utamanya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa ether itu terbagi jadi 2 ya. Ada senyawa yang di sebelah, alkil yang di sebelah kanan O. Nih, kemudian ada alkil yang sebelah kiri. Nah, kita lihat rantai utamanya. Nanti ini akan menjadi cabang. Oke. Kemudian kita lihat di sebelah kirinya itu ada yang bisa kita jadikan sebagai rantai utama. Yang mana berarti yang panjang ya. Jadi kalau kita lihat, nah set, ini merupakan rantai utamanya. Kemudian kita akan lihat cabangnya. Berarti cabangnya ada 3, ada CH32 dan ada gugus metoksi. Nah, kita
tulis, kita nomori dari yang paling dekat ke gugus fungsi. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada metil dan ada metoksi. Kita harus urutkan sesuai abjad gitu ya. Jadi adalah metil dulu ya. Metilnya ada berapa? Ada 2 nih di nomor 2 dan 3. Berarti 2,3 di metil. Kemudian gugus metoksinya di nomor 1. Berarti 1 metoksi. Karena ada 4, berarti kita tulis butana tanpa spasi ya. Jadi 2,3 dimetil 1 metoksi butana. Dan ini biasanya menggunakan tata nama IUPAC. Untuk tata nama trivial biasanya untuk senyawa-senyawa yang sederhana. Begitu juga dengan tata nama trivial di senyawa alkohol. Gitu ya. Nah, untuk senyawa yang ketiga ini boleh kalian namai sendiri ya. Selamat mencoba.